Semangat pagi para petani dan praktisi perkebunan kelapa sawit. Kali ini secara khusus kita untuk petani kelapa sawit. Di tengah-tengah harga pupuk yang semakin tinggi, seringkali kita berbincang-bincang lebih fokus kepada harga pupuknya daripada bagaimana mensiasati supaya pupuk yang mahal itu betul-betul bisa diserap oleh tanaman. Konten ini kami ambil dari salah satu perkebunan masyarakat di daerah Manis Mata, Kalimantan Barat, di mana jika kita lihat hampir semua tanaman mengalami gejala defisiensi, dan gejala defisiensinya pun cukup lengkap. Ada kelihatan nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada magnesium. Sepertinya boron juga ada, ya. Ada juga gejala boron. Jadi cukup lengkap. Tanaman ini mengalami gejala defisiensi yang serius. Sekalipun kalau kita lihat di beberapa pokok masih ada buah yang cukup, tetapi kalau kita lihat berbesar janjangnya tidak begitu menggembirakan. Kekurangan hara yang serius, beberapa indikatornya adalah, yang pertama bisa kita lihat janjangnya cukup kecil, ya, cukup kecil. Kenapa janjang ini cukup kecil? Karena pelepahnya kecil. Kenapa pelepahnya kecil? Karena panjang pelepahnya pendek. Ya, panjang pelepahnya pendek, tidak cukup panjang. Itu bisa kita lihat untuk semua tanaman. Seharusnya untuk tanaman seusia ini, semua daun-daun sudah saling menutup, kanopi sudah saling menutup. Tetapi ini kita lihat belum saling menutup. Itu sebagai salah satu indikator bahwa tanaman kekurangan nutrisi. Tanaman kekurangan nutrisi, indikatornya pelepahnya kecil-kecil, sama ya, tanaman-tanaman yang lain juga itu juga kecil, sekalipun banyak buahnya, ya itu pun kecil. Kenapa kecil? Karena pelepahnya pendek. Di mana secara penelitian mengatakan bahwa jika pelepah semakin besar, maka otomatis tandan akan semakin besar. Jadi tanaman ini juga dari kita lihat dari pangkal atau dari pokoknya kelihatan ada yang disebut botol, bentuk botol atau piramid, ya, nampak mengecil dia, itu sebagai indikator kekurangan hara. Dan pada daun, kalau kita lihat semuanya daun-daun ini cukup lengkap, ini semua ada kekurangan hara. Lengkap kekurangan haranya semuanya dari daun-daun ini, daun tanaman ini. Ya, daunnya juga kecil-kecil, pendek-pendek. Itu merupakan indikasi kekurangan nutrisi. Nah, jika areal kita seperti ini, bisa kita lihat areal ini tergolong tandus. Ya, tergolong tandus, di mana tanaman penutup tanah atau tumbuhan penutup tanah tidak terjaga sama sekali. Hal itu merupakan salah satu penyebab terjadinya defisiensi jika kita mengaplikasi pupuk yang cukup. Kenapa? Karena di dalam semua proses reaksi kimia dari pupuk yang kita aplikasikan, syarat yang nomor satu harus ada air. Karena air berperan sebagai pelarut untuk melarutkan nutrisi yang kita berikan, dan larutan tersebutlah yang akan diserap oleh tanaman. Nah, dengan kondisi yang tandus seperti ini, jika kita aplikasi pupuk yang cukup pun, faedahnya kurang maksimal. Kenapa? Karena pelarut kurang. Oleh karena itu, ketika pupuk kita ketahui sudah sangat mahal, maka mari kita jaga kelembapan tanah, supaya ketika diaplikasi pupuk ke dalam tanah, pupuk tersebut dapat terlarut dengan baik dan diserap oleh tanaman. Hal apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jika bersedia, ini ada neprolepis.
Neprolepis ini bisa ditanam di antara pokok, di rempukan pelepah yang sudah ada bahan organiknya. Biasanya dia akan tumbuh dengan baik. Tidak harus mendatangkan dari tempat lain neprolepisnya. Di pangkal batang ini sudah ada dan siap dipindahkan ke sana. Hanya saja lakukanlah itu di musim hujan supaya dapat tumbuh lebih baik. Hal yang kedua yang dapat dikerjakan yaitu susun pelepah sedemikian rupa supaya dapat menutupi lebih banyak permukaan tanah. Manfaatnya ada dua. Yang pertama, permukaan tanah yang tertutupi semakin luas, kelembapan semakin terjaga, perkembangan gulma juga akan semakin berkurang. Manfaat yang kedua, dengan menyebar pelepah-pelepah hasil tunasan ini seluas mungkin, otomatis penyebaran bahan organik juga akan lebih menyebar di areal permukaan kita. Dengan adanya bahan organik itu juga, maka pertumbuhan dan perkembangan neprolepis nanti akan semakin baik. Dengan demikian, areal ini akan tertutupi atau tercover oleh neprolepis dan kelembapan akan terjaga. Hal lain yang harus dilakukan, hindari semprot total. Ya, seperti sudah kami sampaikan di konten-konten sebelumnya, semprot total itu sangat merugikan. Ini sebagai contohnya. Seharusnya akar-akar ini tidak perlu terekspos jika tidak dilakukan semprot total. Akar-akar ini yang seharusnya memberikan manfaat bagi tanaman untuk penyerapan hara, namun dalam hal ini akar-akar ini menjadi mati kering karena terekspos langsung oleh cahaya matahari. Itu merugikan. Kita aplikasi pun pupuk tidak akan diserap seefektif dan seefisien mungkin. Jadi itu menjadi perhatian, jangan lakukan semprot total. Kita sudah membuang uang untuk membeli bahan kimia, kita membuang energi untuk penyemprotannya, membuang waktu untuk melakukan semua tindakan tadi, tetapi hasilnya kurang maksimal. Maka paling penting adalah jaga kelembapan tanah dengan menjaga tumbuhan penutup tanah. Kita sudah tahu kekurangan nutrisi, kita sudah tahu penting menjaga kelembapan tanah. Jangan lagi kita selalu menyesali harga pupuk yang mahal. Tetapi marilah kita kerjakan yang betul-betul menjadi bagian kita, yaitu mengaplikasi pupuk dengan benar dan menjaga ground cover atau tumbuhan penutup tanah supaya tanah tidak gersang tetapi tanah menjadi lembab, karena semua itu memberikan peran yang sangat besar terhadap penyerapan pupuk. Harapan kami semoga informasi ini bermanfaat dan mari jangan menyesali harga pupuk yang terus tinggi atau mahal, karena masih diimbangi dengan harga CPO yang luar biasa. 17.000 rek, 17.000. Tak kapan lagi harga CPO semahal itu. Tetap jaga produktivitas. Salam jejak sepatu planter.